Pada tahun ini Kerajaan Arab Saudi sangat gencar mengkampanyekan larangan haji tanpa izin. Dan larangan ini akan bersinggungan langsung dengan kondusivitas para jemaah saat beribadah dari mulai kemacetan hingga kondisi sulit yang dihadapi jemaah resmi akibat kecurangan. Dan untuk mengetahui jalannya ibadah haji hari ini, kita sudah bergabung dengan Iman Nugroho, Koordinator Liputan CNN Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam waktu Indonesia. Iman, apa kabar? Mina, ini cuacanya luar biasa panas ya. Dan nyambung dengan apa yang tadi Ayu jelaskan, memang sejak pertama kami berangkat ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji, kita sudah bertemu dengan pihak pemerintah Arab Saudi ya. Sempat terucap bahwa no visa, no hajj. Artinya dari awal kita akan berangkat hingga sampai bertemu dengan Kementerian Haji dan Umroh, kembali lagi ditegaskan bahwa pelaksanaan ibadah haji kali ini memang luar biasa untuk urusan legal formalnya. Dan dari apa yang kita temui di lapangan, beberapa narasumber yang sudah berhaji lebih dari satu kali atau bermukim di daerah Mekah gitu, menjelaskan bahwa memang haji kali ini berlangsung cukup ketat dengan banyak pemeriksaan yang kita sebut sebagai checkpoint. Nah, itu terjadi di banyak titik, bahkan dalam satu perjalanan saja transportasi yang kami lakukan bisa berhenti 2 hingga 4 titik untuk diperiksa visanya. Ayu, yang ada di tangan saya ini adalah kartu nusuk. Ini adalah salah satu kartu yang bisa membuat kita menjadi dalam tanda petik legal, karena di sini ada barcode yang menjelaskan di mana posisi kita tinggal. Kemudian kita ikut dalam bisa masuk ke wilayah mana saja, termasuk di Masjidil Haram dan seterusnya. Itu adalah salah satu bentuk pengetatan yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi terhadap pelaksanaan haji kali ini. Mengapa penting untuk membuat haji menjadi lebih baik untuk tahun ini? Karena memang pelaksanaan ibadah haji ketika diwarnai oleh banyak pendatang ilegal, dalam arti orang yang ingin melaksanakan ibadah haji tapi tidak berizin, itu justru akan membahayakan pelaksanaan haji itu sendiri. Hari ini ketika kita melakukan jumroh untuk hari kedua, setelah kemarin kita jumroh hari pertama, kembali lagi aparat keamanan menjelaskan kepada kami bahwa jangan sampai terjadi penumpukan di wilayah-wilayah lempar jumroh, dan itu sangat membahayakan. Kita tahu ketika jutaan orang datang ke satu titik untuk melakukan sesuatu yang bersama-sama, itu sangat berbahaya bila tidak terjadi flow masyarakat yang berkumpul. Nah, itulah kenapa kemudian aparat keamanan terus mengingatkan kami untuk segera bergerak maju, jangan sampai bertumpuk di satu titik dan kemudian menjadi dalam tanda petik crowd yang begitu rupa gitu. Ini menjadi penting karena jemaah calon haji tidak hanya orang yang dalam kondisi yang dalam tanda petik aman secara fisik dan lain sebagainya, tapi ada ibu-ibu yang berusia tua menggunakan kursi roda, kemudian para difabel dan seterusnya. Ini juga mendapatkan perhatian dan keamanan, dan itu menjadi salah satu tujuan kenapa haji legal itu menjadi penting untuk terus diingatkan. Demikian, Ayu. Bahwa di tahun ini keamanannya begitu ketat untuk menghindari haji yang ilegal begitu. Nah, bisa diceritakan bagaimana keberhasilannya hingga saat ini, karena kan sudah selesai puncak haji dan sekarang sedang melakukan lempar jumroh di Mina begitu ya. Apakah Anda merasa memang lebih kondusif, lebih tertib, atau seperti apa? Iya. Oke, Ayu. Berdasarkan obrolan dengan para narasumber, memang saat ini cenderung lebih lengang. Artinya hal itu membuat pelaksanaan ibadah haji menjadi lebih
eh, khusyuk, terkonsentrasi, dan kemudian kita bisa melakukannya dengan segala macam gitu. Nah, sebelumnya berdasarkan pengalaman kawan-kawan yang sudah berhaji lebih dari 1 kali, itu jauh dari kata nyaman, karena semua orang memang ini adalah kebebasan untuk melaksanakan peribadahan ya, tapi tetap harus diatur mengingat space yang ada itu tidak bisa dibuka 100%. Nah, kali ini berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, soal fasilitas. Beberapa dari ibadah haji, meskipun kita tahu bahwa ada beberapa peristiwa yang juga dimuat di CNN Indonesia tentang misalnya tidak adanya transportasi untuk mengangkut ke Arafah, kemudian adanya kebingungan ini dan itu, tapi itu tidak menutup fakta lain bahwa ibadah haji kali ini terjadi dalam suasana yang lebih nyaman. Itu di luar cuaca ya. Di luar cuaca memang luar biasa, Ayu. Di saat kami melakukan live ini, sengaja memilih di tempat yang teduh di bawah jembatan karena cuaca yang ada membuat bahkan komunikasi kita menjadi overheat, panas yang berlebihan gitu, sampai akhirnya membuat, ya semoga tidak sampai membuat crash atau hang ya. Begitu, Ayu. Baik, Iman, terima kasih banyak atas laporan lengkap Anda. Kita mengetahui jalannya ibadah haji berarti tahun ini lebih lancar, lebih aman. Kita sama-sama doakan untuk Anda dan juga seluruh jemaah haji, terutama asal Indonesia. Semoga bisa khusyuk menjadi haji yang mabrur dan juga selamat kembali sampai ke Indonesia. Terima kasih telah bergabung bersama kami, Iman Nugroho, Koordinator Liputan CNN Indonesia. Selamat malam waktu Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.